Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik, pertama-tama ya siswa maupun siswi kelas 3 ya, pada hari ini kita masuk atau ada jadwal lagi ya, jadwal kita pada hari Rabu yaitu tentang pelajaran fikih ibadah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Sebelum melanjutkan pelajarannya, silahkan kalian siapkan bukunya. Dan bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dan juga dalam lindungan Allah, serta kalian bisa mengikuti pelajaran Bapak ya. Silakan ya, dibuka bukunya halaman 97. Kita akan masuk ke pelajaran 3 ya, tentang adab sholat berjamaah. Ya, sebenarnya di sini ada adab dan hikmahnya. Ya, ada pelajarannya ketika kita mengerjakan sholat berjamaah. Tetapi pada kesempatan kali ini Bapak hanya menjelaskan tentang adabnya. Untuk hikmahnya atau pelajarannya yang bisa kita ambil dari kita mengerjakan sholat berjamaah, Bapak akan jelaskan di minggu yang lalu, di minggu yang akan datang. Afwan ya. Jadi sekarang tentang adab sholat berjamaah, dan minggu depan tentang hikmahnya. Nah, sebelum kita mulai ya, sebenarnya ya sebelumnya kita sudah belajar tentang sholat berjamaah ya, dari mulai kita mengetahui tentang apa? Tentang syarat-syarat imam. Terus kita kemudian mengetahui minggu lalu tentang posisi imam dan makmum ya, bagaimana ya cara sholat kita berjamaah ketika posisinya ya, posisi imam dan makmum. Dan sekarang kita akan mengetahui tentang adab-adabnya ya, karena Islam adalah agama yang menyeluruh, yang kafah dan menyeluruh ya. Segala hal ada apa? Ada aturannya atau ada adab-adabnya ya. Kita tinggal menjalankan atau adab atau aturan tersebut dengan benar ya. Termasuk ini ya, ketika kita akan sholat berjamaah ada adab-adabnya, maka kita harus perhatikan ya. Jadi di antara adab sholat berjamaah ya, ada beberapa adab ya. Ada 9 adab ya, di buku lihat halaman 97. Yang pertama yang perlu perhatikan tentang ketika ingin mengerjakan sholat berjamaah, adabnya yang pertama ya, kita ketika ingin mengerjakan sholat berjamaah ya, baik sebagai laki-laki kita harus apa? Pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah ya. Jadi laki-laki ya wajib sholat berjamaah kemana? Ke masjid ya. Sebab apa? Sebab langkah kaki kita dari rumah ke masjid akan dihitung sebagai pahala ya, langkah kaki kita ya. Maka ya, ketika sudah panggilan azan, segera pergi ke masjid untuk sholat berjamaah ya, karena kita akan mendapatkan ya balasannya, yaitu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW berpesan kepada Bani Salamah ya, wahai Bani Salamah, tetaplah tinggal di pemukiman kalian ya, tempat tinggal kalian, sebab langkah kalian ke masjid dicatat sebagai pahala ya. Hadisnya sahih riwayat Muslim ya. Jadi langkah kita yang kita langkahkan ya akan mendapatkan pahala dan juga menggugurkan dosa-dosa kita ya. Maka ya, terutama ketika ingin mengerjakan sholat jamaah, maka pergilah ke masjid. Yang kedua ya, berjalan dengan tenang ketika menuju
masjid, ya, berjalan dengan tenang, ya. Karena langkah kaki kita tadi dihitung sebagai pahala, dan ketika melangkah menuju masjid hendaknya ya ketika keluar rumah mendahulukan kaki kanan sambil berdoa ya keluar dari rumah ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda ya ketika kita berjalan dengan tenang ketika menuju ke masjid ya, Rasulullah bersabda idza ataitumus shalat fa'alaikum bis-sakinati. Ya, jika kalian pergi ke masjid untuk sholat maka berjalanlah dengan tenang. Ya, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ya, jadi yang kedua adabnya berjalan dengan tenang. Yang ketiga salat tahiyatul masjid. Ya, jadi kita dianjurkan ya, lihat halaman 98. Yang ketiga di antara adabnya kita mengerjakan salat sunnah ya 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, jadi tiba di masjid hendaknya kita tidak langsung bercanda atau duduk atau bermain-main atau main lari-larian, tetapi kita ya mengerjakan salat yaitu salat tahiyatul masjid ya. Yaitu selama selama belum iqamah dan pada waktu yang tidak diharamkan ya. Jadi ketika pergi ke masjid ya sudah sampai masjid maka kita salat sunnah 2 rakaat ya. Itu namanya salat sunnah tahiyatul masjid sebagai penghormatan kita terhadap rumah Allah. Ya, jadi ketika datang ke masjid ya Bapak kalian tidak duduk atau tidak bercanda atau tidak main-main, tetapi kalian mengerjakan salat. Ini di antara adabnya. Yang keempat di antara adabnya segera melakukan salat jika telah iqamah ya. Jadi apabila iqamah sudah dikumandangkan maka tidak boleh lagi tidak boleh lagi mengerjakan salat sunnah ya. Misalnya salat sunnah ba'diyah zuhur atau ketika kita sedang mengerjakan salat sunnah tahiyatul masjid kemudian tiba-tiba iqamah maka kita batalkan ya, kita langsung mengerjakan salat ya. Ketika sudah iqamah maka kita segera melaksanakan salat ya, sebagaimana Rasulullah bersabda idza uqimatis salat fala salata ilal maktubata ya. Jika telah iqamah maka tidak ada salat lain selain salat fardu. Makanya ketika kita salat kemudian tiba-tiba iqamah ya dibatalkan saja kan, karena kita akan mengerjakan salat fardu, salat secara berjamaah ya. Jadi ketika kita sedang melakukan salat sunnah, jadi ketika sudah iqamah maka segera melaksanakan salat. Ini adab yang keempat. Yang kelima berusaha berada di shaf yang utama. Nah, di mana yang utama? Yaitu yang paling depan bagi laki-laki dan shaf yang paling belakang bagi wanita. Ya, sudah tahu ya pasti sebaik-baik shaf laki-laki yaitu di depan, dan sebaik-baik ya dan shaf paling belakang itu bagi wanita. Ya sebagaimana lihat di gambar ya halaman 98. Yang keenam di antara adabnya merapikan shaf agar rapat dan lurus ya. Jadi dirapatkan dan lurus ya ketika salat berjamaah. Yang ketujuh di antara adabnya juga ya, ingat perhatikan sutroh imam menjadi sutroh bagi makmum. Jadi ketika kita mengerjakan salat berjamaah sutrohnya bukan sutrohnya imam, sutroh yang dijadikan oleh imam itu sutroh juga bagi kita bagi makmum ya. Dengan demikian jika ada yang melintas ya di hadapan kita tidak wajib melarangnya. Misalnya ketika kita salat berjamaah ya ada 3 shaf, kemudian ada di shaf yang pertama ya keluar dari shaf ya lewat di hadapan kita, maka kita tidak usah mencegahnya, melarangnya, karena sutroh kita ya sutroh imam ya. Sutroh imam menjadi sutroh bagi makmum atau penghalang ya. Sutroh itu batas yaitu penghalang agar apa? Agar tahu kalau di situ ada orang yang sedang salat. Maka ketika salat berjamaah ya sutroh imam menjadi sutroh bagi makmum. Ya, berbeda lagi ketika kita
sholat sendirian. Ya, ketika ada yang lewat di hadapan kita, maka kita harus cegah, harus larang. Ya. Tetapi ketika kita mengerjakan secara berjamaah, ya, ada yang lewat di hadapan kita, kita tidak wajib melarangnya atau mencegahnya. Yang kedelapan, di antara adabnya yaitu dianjurkan agar bacaan imam tidak terlalu panjang, ya, agar tidak memberatkan makmum. Ya, itu di antara adabnya juga, ya. Tidak terlalu panjang bacaannya. Yang terakhir di antara adab sholat berjamaah yaitu makmum yang terlambat hendaknya langsung mengikuti gerakan imam. Maksudnya apa? Jadi ketika kita terlambat sholat berjamaah, kemudian kita mendapati imam sedang ruku, maka kita langsung, ya, takbiratul ihram, kemudian kita langsung ruku ikuti gerakan imam. Atau imamnya sedang sujud, kita, ya, langsung ikuti gerakan imam, ya, takbiratul ihram langsung sujud. Jadi jangan nunggu imam berdiri, ya, baru kita takbir. Tetapi, ya, yang termasuk ke dalam adabnya, perhatikan. Jadi kita, ya, ketika terlambat langsung mengikuti gerakan imamnya, apalagi ruku atau lagi sujud atau lagi duduk tahiyat, maka kita langsung takbir dan langsung ikuti gerakan imam, ya, sedang apa. Baru setelah salam kita menyempurnakan rakaat yang kita tertinggal, ya, berapa rakaat kita tertinggal, ya. Itulah diantara adab ketika kita mengerjakan sholat berjamaah. Jadi, ya, sholat berjamaah aja ada aturannya, ada adabnya, maka kita harus perhatikan, ya, tidak asalan. Dan juga ketika sholat, ya, kalian jangan bercanda, jangan main-main, ya, atau jangan tengok kanan atau tengok kiri, ya, karena itu dapat apa? Membatalkan sholat kalian. Ya, kalian kan sholat, ya, menghadap siapa? Menghadap Allah, maka kita harus apa? Harus khusyuk, ya, jangan main-main ketika sedang sholat. Ya, mungkin itulah diantara, ya, adab-adab ketika sedang melakukan sholat berjamaah, ya, perlu kalian perhatikan, ya, karena kalian sudah kelas 3, ya, harus benar sholatnya, ya. Maka, ya, itu yang bisa Bapak sampaikan, ya, disimak baik-baik, dipahami, ya, dan didengarkan video pembelajarannya dari awal hingga akhir, dan kalian praktekkan atau amalkan di antara yang Bapak sampaikan tadi ketika mengerjakan sholat berjamaah di rumah atau di tempat masing-masing, ya. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, kalian cukup dengarkan, pahami, ya, video pembelajarannya. Bapak cukupkan dengan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.